Oke, balik lagi di channel ini. Di video kali ini gue akan bercerita tentang si Luni. Cuman lagi masa PPKM, jadi gue bisa ceritanya cuman dengan video format kayak gini, belum ada vlog yang di atas motor. Karena motornya juga lagi di Sukabumi, kebetulan gue lagi di Bogor, jadi belum bisa gue ambil karena masih masa PPKM. Oke, untuk videonya kita mulai. Oke. Sebentar, kita buka dulu untuk gue udah ngerangkum foto-foto Luni dari awal sampai sekarang biar mengingat lagi. Ntar coba gue screen recording kali ya. Oh udah, nanti gue tampilin aja fotonya. Oke, untuk awal itu jadi gue mau intermezzo dulu. Jadi awalnya gue beli si Luni itu emang agak iseng juga sih, agak iseng, dan ceritanya waktu itu gue lagi kondangan di tempat temen gue di daerah Jonggol sana. Dan emang sebenarnya gue lagi iseng nyari Astrea sih, cuman emang nggak buru-buru. Jadi sedapatnya aja. Waktu itu emang yang jualnya kebetulan di daerah Jonggol juga ternyata, dan pada saat teman gua ngontek ada yang mau jual Astrea, gua langsung samperin tuh. Dan begonya gua nggak bego sih ya, gimana ya, namanya orang buru-buru. Waktu itu gua beli dengan harga 2.500.000 dan keadaan pajak mati berapa puluh tahun lah waktu itu. Sebenarnya nggak bisa dibilang gimana ya, agak buru-buru juga belinya karena gue nggak sempet cek si nomor mesin, si nomor rangka, apakah itu cocok sama STNK BPKB atau enggak, karena memang gue beli motor itu niatnya emang mau gue balik nama gitu kan, emang mau gue pakai motoran ke luar kota lah, kayak Sukabumi, Bogor, bolak-balik atau ke kota mana yang memang memungkinkan gue untuk pakai tuh motor. Ini emang mau gue hidupin lah intinya si surat-suratnya. Dan alhamdulillah ternyata cocok. Gue diinget pas mau bayar pajak, gue lupa juga ngecek kan. Oh iya ya, nomor rangka sama nomor mesinnya sama nggak ya? Sama yang di surat, dan alhamdulillah ternyata sama. Akur lah bisa dibilang. Itu proses awal belinya, jadi memang nggak sengaja. Terus bisa gue tampilin nih foto awal si Luni. Di foto ini emang yang gue lihat di handphone dulu sebentar. Nah, yang di foto ini emang cuman baru ganti rantainya doang, gear set, karena pas pada saat gue beli itu keadaan motornya emang parah banget. Jadi ya cuman sekedar bisa jalan, tapi yang mengkhawatirkan. Tapi bisa jalan kok. Waktu itu yang pertama gue ganti adalah si rantainya, karena rantainya udah ngaco banget, udah nggak enak banget. Dan setelah rantai itu emang barulah perjalanan restorasinya dimulai. Nah, gue juga nggak begitu banyak nyimpen video untuk restorasinya, jadi mungkin agak kurang detail. Tapi kalau misalnya memang ada yang mau kalian tanyain, coba komen di bawah aja. Jadi yang pertama gue lakuin restorasi itu, coba gue sambil lihat foto ya. Yang pertama gue restorasi itu yang gua rubah atau gua benerin itu di bagian sektor kaki-kaki sama perlampuan, karena memang motornya waktu itu emang gua pakai daily, mau hujan-hujanan mau apa gua pakai ya pada saat itu. Gua pakai kerja juga hampir tiap hari, jadi gua harus bikin motornya nyaman dulu, sama bisa jalan ketika malam tuh ya terang lah, lampunya nggak yang ngaco, karena sebelum pas pada saat gue ambil motornya itu lampunya juga ngaco banget sih, nggak terang sama sekali gitu kan. Yang pertama gue ganti itu rantai, harus enak dulu motornya dipakainya, kalau mesin belum tuh pada saat itu. Terus kaki-kaki sambil nyicil gue beli shockbreaker belakang, itu yang pertama gue ganti kan, harus stabil dulu kan motornya. Terus kalau yang untuk shock depan gue cuman beli pernya doang, jadi diganti dalaman pernya sama olinya diganti biar lebih enak. Itu sih yang pertama. Jadi lampu depan belakang itu harus
bening dan harus ori. Karena memang proyeknya mau direstorasi, jadi gue sekalian beli yang baru, yang bening dan yang ori. Itu penting, harus ori kalau untuk lampu tengah ya. Kalau untuk sen oke lah kalau nggak pun ori. Terus setelah itu gue beresin di body-bodinya. Pada saat itu gue beli body belakang, cuman belum kebulus ya. Jadi ini baru sekedar kayak ngebaruin doang lah body belakang, terus tutup aki. Pokoknya body hampir semua deh. Kalau body itu semua gue ganti kayaknya ya. Tapi memang nggak semuanya ori. Pada saat awal itu gue beli yang udah deh, yang penting kilap dulu nih. Yang penting kilap dulu. Gue ganti semuanya. Dan memang masih belum kelihatan kayak motor. Nanti gue coba tampilin ya. Kayak motor yang diganti body karena kaki-kaki dan mesinnya itu masih warnanya butek. Jadi kayak gimana ya? Ya kayak motor direstorasi. Tapi kalau kaki-kaki butek itu ya nggak kelihatan gitu, walaupun kita udah ganti bodi semulus apapun, tapi kalau kaki-kakinya butek, ya udah gitu kan. Jadi setelah bodi baru gua pilih warna untuk ngecat kaki-kakinya. Nah nanti gua tampilin untuk warna yang gua pilih, mudah-mudahan jelas ya di video. Kebetulan, oh ya sebelum gue coba mengingat dulu ya, gue sudah menentukan untuk warnanya itu warna kaki-kaki Astrea Grand tahun 91 yang versinya abu-abu, walaupun memang nggak otentik banget, tapi gue mengejar ke situ untuk warnanya, ngejar ke situ dan mudah-mudahan cocok. Dan ternyata gue lumayan suka sih sama warnanya, dan kebetulan si abang-abangan tukang catnya itu emang ngerti apa yang gue pengen, jadi tidak terlalu banyak obrolan atau koreksi atau revisi, karena memang dianya juga ngerti apa yang gue pengen gitu. Jadi emang gue cocok banget tuh sama tempat restorasinya, dan gue semua dari awal itu ngerestorasi cuma di satu tempat itu aja. Jadi ada banyak juga yang nanya, bang tempat restorasinya di mana ya? Pada dasarnya untuk kalian untuk ganti part Astrea itu sebenarnya kan motor udah lama banget, dan motor itu basic banget, jadi semua bengkel hampir bisa. Cuman yang kalian harus bener-bener nyari itu menurut gue ya tempat cat yang bener. Nah itu bisa kalian tanya-tanya lah di bengkel-bengkel, bang tempat ngecat yang bagus di mana ya. Nah nanti sebenarnya yang harus hunting itu tempat cat yang benar, dan kebetulan kalau gue ngebenerin sama ngecat di satu tempat yang sama, jadi lebih enak. Jadi kalau misalnya kayak nanyain tempat restorasi di mana, selama kalian beli partnya dimanapun itu bisa dipasang. Yang penting tentuin dulu konsepnya seperti dari awal, mau dibawa kemana nih si motor. Kalau cuman kayak masang bodi, bahkan mungkin kalian juga bisa pasang sendiri. Yang nggak bisa kayak misalnya pasang Perso breaker, oke lah gitu kan, sama benerin mesin. Hampir semua bengkel juga bisa sih kalau benerin mesin. Karena Astrea ya motor sejuta umat, jadi dari bengkel yang kecil sampai yang gede pun gue yakin bisa, karena motornya motor basic banget itu, motor semua orang tahu gitu kan, mau baik dalapan maupun luarannya. Tuh ganti bodi, gue juga waktu itu coba ada sentuhan tangan gue sendiri, kayak pasang sayap masa nggak bisa sih gitu kan, pasang tebeng depan, kayak pasang bodi cuman baut-baut doang. Cuman kalau misalnya memang ada dudukan baut atau fitmentnya yang udah nggak bagus, baru bawa ke bengkel gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya tempat restorasi, ya bingung juga ya, semuanya kayaknya sih bengkel-bengkel kecil pun bisa kalau cuma pasang part. PR-nya tinggal nyari tempat cat yang bagus. Nah dari balik lagi ke tempat cat, pada saat ngecat itu kan otomatis ngebongkar blok mesin segala macem ya, karena gue blok mesin, kaki-kaki arem, fork depan, sama silinder head boringnya itu dicat. Jadi sekalian gue servis besar dari situ. Nah kenapa? Karena biar sekalian turun mesin, biar sekalian bongkar, biar sekalian juga dibenerin juga. Dan
Dibenerinnya masih tetap di tempat yang sama. Gue minta ke si abang-abangannya servis besar, ini bang apa aja yang harus diganti, nanti coba lu benerin. Dan itu juga ternyata kondisinya lumayan caur juga dalemannya, karena memang motor lama juga, motor yang kayak kurang oli tapi tetap dipaksain buat jalan. Kondisinya kurang bagus juga pada saat itu. Jadi yaudah deh bang, yang gue bilang ke si Bang Madi, nanya Bang Madi, untuk bengkelnya by the way di Ciangsana sana. Nama bengkelnya apa ya, gue lupa ya, pokoknya cari aja bengkel yang di Ciangsana Bang Madi aja. Nah itu di situ juga ada baut-baut atau kayak lubang baut di boring, di mesin, di crankcase itu ada yang udah kayak udah nggak bisa di screw lagi, dan itu harus ditap ulang. Dan si Bang Madi tuh cakep banget buat ngetap ulang baut. Jadi ya maklum lah, crankcase tua gitu kan, kadang juga orang mencengin semau dia semau bengkel yang ini, jadi main akal-akalin. Jadi di crankcase atau di mesin motor Astrea gue itu banyak yang baut-baut yang udah bisa dibilang udah fitmentnya udah nggak bagus deh. Jadi ditap-tap lagi, dibenerin lagi semuanya sambil dicat, sambil diganti part-part yang harus diganti, kayak rumah kopling, kayak klep kalau nggak salah waktu itu banyak, dan gue udah lupa apa aja yang harus diganti. Dan itu sih setelah cat kaki-kaki itu baru kelihatan cakep banget. Kita coba lihat lagi. Setelah kaki-kakinya dicat, gue nggak apa-apa sambil lihat handphone ya, sambil mengingat. Setelah kaki-kakinya dicat itu baru kelihatan kayak motor restorasian. Dan pengalaman gue pakai motor ini, ketika gue bawa kerja, sampai ada bapak-bapak yang langsung nanya, gue sambil motoran sambil jalan, dia nanya, wah motornya masih baru ya bang, kayak gitu kan. Dan itu kebanggaan tersendiri sih. Dan banyak juga kayak bapak-bapak, kayak orang-orang tua yang merasa nostalgia dan ngelihat motor tua bersih dan mulus itu jadi jadi pusat perhatian. Dan itu sih kebanggaan gue tersendiri, dan berasa kayak berhasil aja gitu ngerestorasinya. Nah setelah itu gue coba hunting lagi barang-barang yang ori. Untuk yang kita cerita dulu untuk, nah ini nih lumayan menarik dan lumayan banyak ditanyain orang. Jadi pada saat setelah kaki beres, gue kan nggak cukup puas dengan bodinya ya, dan gue memang konsepnya dari awal pengen dibikin body bulus. Dan akhirnya gue hunting body bulus, dan ternyata hunting jauh-jauh dapatnya di bengkel itu juga, dia punya body bulus ori tapi kondisinya kurang bagus. Dan akhirnya sama si abang-abangannya di repaint sama kan ada kaitan bodinya udah nggak terlalu bagus, sama dia dibenerin lagi, istilahnya diakalin lah biar kelihatan fitmentnya bagus. Dan alhamdulillahnya dapet ori juga. Jadi ya yang ori sama yang palsu fitmentnya pasti beda, lebih cakep yang ori ya. Tapi masalahnya di situ gue belum dapat behel yang sesuai untuk si motor itu. Jadi ketika gue ganti body bulus, si behel masih yang tahun 96 atau behelnya legenda kalau nggak salah itu, karena warnanya chrome kan. Dan di situ gue coba nyari dan ini unik juga sih, gue dapetnya kebetulan dari subscriber gue. Pada saat itu gue curhat, emang mau nyari behel Astrea tahun 93. Tadinya mau nyari behel tahun 91 yang bener-bener bulus, yang kayak pendek banget. Cuman itu emang susah dan harus ganti sama dudukan dudukan lampu belakangnya. Jadi tetep pengen gue ganti sih, cuman nggak untuk saat ini karena memang kalaupun ada harganya mahal banget. Jadi gue putuskan untuk beli behelnya tahun 93. Ketika gue cerita dikit, ada yang banyak yang nanya juga nih. Gue kan convert dari Grand
biasa ke Grand Bulus itu banyak yang nanya, bang itu harus digimanain, dan itu cuman kayak potong dudukan lampu sabit atasnya doang itu udah bisa langsung pasang Grand pasang bodi Bulus. Nah setelah itu yang bikin aneh kan si behelnya jadi kayak tinggi kayak buntut Tamiya gitu. Nah itu harus nyari behel yang minimal kayak tahun 93, dan tahun 93 itu nanti gue liatin fotonya. Jadi tampilannya nggak terlalu tinggi. Kalau untuk dudukan behelnya dari 93 ke atas sampai legenda itu sama sih. Jadi dudukan behelnya tetap sama, yang 91 doang tuh yang pendek, itu yang beda. Kalau yang 92 pas 93 ke atas itu dudukan behelnya sama, cuman yang beda yang 91 doang. Sampai muter-muter kan motornya, ngomongnya. Jadi gua curhat waktu itu emang lagi nyari behel tahun 93 enak. Akhirnya dapet dari subscriber yang nge-DM gua, bang ini gua ada katanya behel tahun 93, nggak banyak omong langsung gua beli. Itu ori cuman kondisinya memang kurang bagus. Gue beli dan alhamdulillahnya nggak tahu nih subscribernya waktu itu nge-DM, gue lupa sih namanya siapa. Terima kasih banyak. Jadi tampilannya jadi bagus, karena yang behel 93 juga lumayan susah nyarinya. Ada sih, cuman kalaupun ada mahal, dan itu gue dapet second ori kalau nggak salah harganya 100.000, Dede jual 100.000, dan menurut gue masih oke banget. Untuk harganya nggak yang terlalu mahal juga tapi nggak terlalu murah juga, oke lah. Dan akhirnya tampilan motornya, buntutnya jadi kayak gini nih, nanti gue tampilin. Dan cakep banget, fitmentnya oke banget. Dan disitu setelah dapet behel Bulus ini jadi makin ganteng sih motornya menurut gue. Setelah itu setelah dapet behel itu, kesananya mah cuman kayak mempercantik aja sih, kayak beli keranjang atau beli keranjang depan. Terus kesini gue ganti batok lampu belakang yang berwarna. Sebenarnya kan untuk Astrea Grand itu tahun 91 kalau nggak salah ya, ada seri batok lampu sama Lexilnya itu yang berwarna kayak Tosca, agak ungu merah. Itu ada tuh yang orinya, cuman emang harganya mahal banget, bisa jutaan men. Dan gua beli di Dax Garage yang warna ungu. Itu orinya Jialing, tapi dia repaintnya nggak asal repaint, tapi repaintnya yang benar-benar kuat, yang kayak ori. Itu oke banget, harganya juga nggak terlalu mahal, berapa ratus ribu gitu, gua lupa antara 200 atau 300. Dan jadi tampilan motornya jadi kayak gini nih kurang lebihnya. Si Lexilnya jadi warna ungu apa biru tua gitu, kayak lebih ke ungu sih ini. Jadi bikin tampilan motornya menurut gue cakep banget sih. Detail, attention to detailnya jadi, menurut gue attention to detailnya jadi lebih mantap lagi. Selebihnya mah itu. Sebenarnya motor ini masih banyak yang harus gue benerin, cuman kemarin ada keperluan prioritas yang harus didahuluin daripada si Astrea ini, karena memang motornya juga lagi di Sukabumi, nggak gue pakai dulu. Tapi nanti ke depannya gue bakal kelas si rangkanya, karena rangkanya juga kan udah keropos. Itu sih. Sama mau gue benerin lagi mesinnya, karena mesinnya untuk sekarang ini karena gue sering pakai bolak-balik Bogor Sukabumi, agak lumayan kurang enak. Kedepannya mungkin akan gue benerin lagi si Astrea-nya, cuman nggak tahu nih, mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat, mudah-mudahan ada waktunya. Jadi itu cerita si Astrea dari awal. Nanti coba selama tadi gue ngomong itu, nanti gue coba cari-cari juga untuk dokumen-dokumen si Luni pada saat restorasi dari awal sampai beres. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ataupun bisa menjadi inspirasi restorasi. Dan gue mau cerita sedikit kenapa pilih Astrea Grand untuk motor hobi gue atau motor culture gue.
karena gue dulu pernah punya Astrea, bokap sih, nyokap, dan dipakai sama kakak gue dulu sekolah di Jogja gitu. Dan gue punya kesan tersendiri karena itu memang motor keluarga pertama gue. Dan gue cuma cuman pengen membangkitkan memori lagi, karena masa kecil gue banyak menghabiskan waktu atau memori gue tentang motor itu sih. Masa kecil gue lumayan penuh sama motor itu. Jadi kayak dibonceng om gue, kayak dibonceng sepupu gue pas di Jogja, pas di Sukabumi, kebanyakan pakai motor Astrea Grand, dan itu membuat kesan tersendiri sih karena banyak memori di sana. Asik. Jadi gue membangkitkan lagi memori itu, dan pada saat naik motor itu gue punya jadi kayak punya kenangan gitu kan, punya kenangan masa kecil gue yang gue coba ingat kembali ketika gue naik motor itu. Dan memang motornya enak sih. Yang kedua juga motornya itu bisa masuk ke custom culture. Jadi gue punya motornya agak modern nih kayak KLX, tapi gue pengen juga sisi lain gue juga suka sama motor retro, biar bisa masuk ke area custom culture lah istilahnya kayak gitu. Dan akhirnya gue memilih Astrea. Gue suka klasiknya dapet, memorinya dapet, filosofi kopi. Ya intinya si motor itu mewakili segala hal yang yang masa kecil gue lalui gitu. Jadi nongkrongnya dapet, historinya juga dapet, itu sih intinya. Jadi untuk kalian yang mau restorasi, silakan restorasi motor apapun kalian suka, kalau bisa memang ada historinya. Tapi kalaupun misalnya memang nggak ada historinya, setidaknya motor yang kalian suka tentukan dulu konsepnya dari awal. Kalau gua memang konsepnya bukan restorasi yang bener-bener restorasi sampai ke pure motor bawaan gitu, tapi gua lebih ke restorasi tapi agak sedikit modifikasi juga. Yang penting kelihatan cakep aja sih motornya. Kalau gue sih konsepnya dari awal gitu. Nah, nanti kalian tinggal tentukan konsepnya mau dibawa kemana, dan pilih bengkel yang paling murah. Paling gitu aja, ceritanya lumayan agak panjang ya, tapi mudah-mudahan videonya bermanfaat, bisa menginspirasi lulu pada. Segitu aja video dari gue. Salam besi tua. Bye.